Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai Yoga 27i. Sekilas saja, laptop ini memiliki spesifikasi yang mirip, hanya berbeda di prosesornya dan memorinya saja. Di kiri saya terdapat Intel Core i7 dengan memori 16GB dan di kanan saya merupakan Intel Core i5 dengan memori 8GB. Untuk SSD-nya sama-sama 512GB, tapi untuk merek yang digunakan, i7 menggunakan SK Hynix, sedangkan untuk yang Core i5 menggunakan Samsung. Untuk GPU-nya pun walaupun dia integrated grafik dari Intel UHD, Core i7 unggul 50 poin dengan 1150 dibandingkan Intel Core i5. Kedua laptop ini menggunakan bahan dan dimensi yang sama persis. Di bagian tabletnya dia menggunakan perpaduan antara bahan metal dengan plastik. Jika di bagian atas seperti ini dia menggunakan full metal, di bagian bawah engselnya dia masih menggunakan plastik. Terdapat logo Lenovo di bagian kiri bawah dan Yoga di bagian kanan atas yang akan menambahkan kesan mewah dari laptop ini. Untuk dimensinya sendiri dia 29,7 dikali 20,7 dengan ketebalan tidak sampai 1 cm, lebih tepatnya di 9 mili. Untuk keyboardnya di 6 mm, jadi saat kalian tutup ketebalannya hanya 1,5 cm saja. Untuk keyboardnya sendiri dia menggunakan bahan plastik dengan finishing doff karet yang akan membuat gripnya terasa enak. Untuk bagian bawahnya dia menggunakan kain fabric dan stylus pennya seperti ini. Dia menggunakan bahan aluminium, jadi kesan solid dan mewahnya akan langsung terasa. Keduanya tidak menyematkan sama sekali USB Type A. Di bagian kanan terdapat tombol power, volume up and down, dan always on USB Type C. Di bagian kirinya terdapat SD card reader yang kalian harus lepas seperti handphone, combo jack audio, dan dua buah USB Type C yang keduanya merupakan DisplayPort dan power delivery, atau keduanya bisa bertindak sebagai DC-in. Keseluruhan bodinya memiliki kualitas yang sangat baik, tapi masukan nih untuk Lenovo, jika kalian mau menggunakan bahan fabric atau kain polyester di bagian bawah, setidaknya kalian memberikan karet untuk grip laptop ini terasa enak, tidak mudah bergeser saat kita gunakan. Dan satu lagi, untuk masalah stylus pen, setidaknya kalian bisa meniru iPad Pro yang kalian bisa letakkan dengan magnet seperti ini, atau meniru Asus dengan tipe TM420-nya dia, memberikan pen holder yang kalian bisa letakkan dimanapun. Untuk layarnya pun memiliki kualitas yang sangat baik dengan resolusi QHD atau 2K pada ukuran panel 13 in. Dapat dibayangkan dengan resolusi setinggi itu dengan 13 in, apalagi ditambah dia memiliki 100% sRGB color gamut serta 450 nits tingkat kecerahan. Pastinya kalian para animator dan para desain grafis pasti ngiler lihat layar seperti ini. Laptop ini memiliki dua kamera, masing-masing di bagian belakang dan bagian depan. Untuk kualitasnya, jujur saja menurut saya itu sangat biasa aja. Tapi untuk yang kamera depan, dia sudah support infrared kamera untuk mendukung Windows Hello kalian. Dan juga membantu fitur dari Smart Assist yang terdapat pada Lenovo Vintage. Keyboardnya memiliki feel clicky yang sangat mantap dengan dua level pengaturan backlit-nya. Untuk touchpad-nya sendiri, dia sangat presisi, dia center terhadap spasi, dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Lenovo Yoga 27i ini memiliki fitur yang sangat menarik. Terdapat Zero Touch Login untuk mengaktifkan infrared kamera kalian. Dan kamera ini juga mendukung Windows Hello untuk akses login laptop ini. Yang kedua, terdapat Zero Touch Lock. Jika kalian meninggalkan laptop ini, secara otomatis laptop ini akan masuk ke mode lock dan kalian harus login kembali. Jadi tidak semua orang bisa akses laptop kalian. Yang ketiga, terdapat Zero Touch Video Playback. Jika kalian nonton video lalu ketiduran atau kalian meninggalkan dan harus pergi ke kamar mandi, secara otomatis videonya akan ke pause dan kalian bisa lanjutkan kembali. Semua fitur tersebut kalian dapat akses dan kalian dapat setting pada Lenovo Vintage kalian. Salah satu hal yang membuat laptop ini menarik ada pada bagian stylus pennya. Untuk pennya sendiri memiliki presisi yang sangat baik, akan tetapi responnya tidak sebaik milik iPad Pro. Di bagian belakang terdapat sensor warna, jadi sensor ini dapat kalian gunakan untuk menangkap warna real pada suatu benda. Contohnya seperti ini, tinggal kalian sorotkan dan kalian tekan hingga terasa bunyi klik, lalu kalian dapat gambar pada software yang ingin kalian gunakan. Defaultnya kalian tidak akan bisa langsung gunakan e-color pen dari Lenovo ini, tapi kalian harus
Masuk ke Lenovo Pen Setting dari Windows mode kalian, lalu ganti ke Color mode dan pen siap digunakan. Kalian juga dapat atur pintasan pada pennya dengan masuk ke menu Pen and Windows Ink pada Windows 10 kalian. Sekarang kita masuk ke mode performance untuk perbandingan antara Intel Core i5 dan Intel Core i7. Seperti yang saya katakan tadi, SSD dari i7 dan i5 itu berbeda. Untuk yang i7 menggunakan SK Hynix, kita mendapatkan skor di 2297 untuk read-nya dan 1048 untuk write-nya. Pada Intel Core i5 yang menggunakan SSD Samsung mendapatkan skor di 2271 untuk read-nya dan 1421 untuk write-nya. Lanjut ke pengujian desainnya. Untuk dua dimensi seperti Photoshop, Adobe Illustrator, atau Corel, kalian tidak akan menemui kendala sama sekali walaupun dengan resolusi yang tinggi. Lanjut ke pengujian rendernya, kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 untuk Core i7 dengan video 4K 1 menit cut to cut tanpa efek sama sekali. Membutuhkan waktu 2 menit 49 detik. Untuk Core i5-nya sendiri dengan simulasi yang sama membutuhkan waktu 4 menit 41 detik. Lanjut ke pengujian render 3D-nya menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk Intel Core i7 membutuhkan waktu 10 menit 53 detik untuk CPU rendernya dan GPU rendernya membutuhkan waktu 12 menit 49 detik. Sedangkan Intel Core i5 membutuhkan waktu 11 menit 27 detik untuk CPU rendernya dan GPU rendernya membutuhkan waktu 13 menit 10 detik. Kita masih lanjut ke simulasi rendernya. Kita menggunakan software R15 dan R20 dari Cinebench. Untuk Cinebench R15, Intel Core i7 mendapatkan skor di 653 CB dan Intel Core i5 mendapatkan skor di 601 CB. Lanjut di R20, untuk i7 mendapatkan skor di 446 dengan single core performance dan multicore-nya di 1489 dan kita looping 10 kali. Untuk kita melihat kestabilan performance-nya, kita mendapatkan skor yang sangat baik di 1423. Untuk di i5 single core performance kita mendapatkan skor di 386 poin dan multicore-nya di 1406 poin dan kita simulasikan hal yang sama, kita looping 10 kali, kita mendapatkan skor di 1365. Kedua laptop ini memiliki suhu yang cukup tinggi, antara 86 derajat Celcius hingga 93 derajat Celcius, dan kalian akan merasakan panas yang cukup tinggi di bagian atas layarnya. Beruntung hardware-nya tidak diletakkan pada bawah keyboard sehingga saat kalian pakai mengetik, tangan kalian tidak akan terganggu panas sama sekali. Karena bahan di bagian layarnya terbuat dari metal, pendinginan laptop ini terasa sangat cepat, tidak sampai 1 menit laptop ini kembali normal dan kembali dingin. Dari kedua grafik tersebut dapat kita akui laptop atau tablet tipis ini memiliki kestabilan performance yang sangat baik dan di atas rata-rata dari laptop 2-in-1 lainnya. Sekarang kita lanjut ke pengujian gamenya. Jujur saja, kalian jangan berharap laptop seperti ini dapat lancar dipakai bermain game. Dan berikut adalah cuplikan beberapa game yang sudah saya mainkan antara Intel Core i7 dan Intel Core i5. Untuk game Dota 2 di Intel Core i5 setting low dengan resolusi 2K, kita masih mendapatkan 45 fps. Kita lanjutkan ke setting medium low. Untuk medium low, Intel Core i5 langsung drop di angka sekitar 20 frame per second atau bahkan drop bisa sampai 13 frame per second. Untuk GTA 5 kita mendapatkan sekitar 11 hingga 20 frame per second dengan resolusi Full HD rata kiri. Jadi sangat tidak playable untuk kalian mainkan. Untuk Yoga Duet 7i Intel Core i7, kita bermain Dota 2 rata kiri dengan resolusi 2K. Kita masih mendapatkan frame per second yang lumayan, sekitar 60 hingga 75 frame per second. Lanjut kita naikkan ke setting medium low. FPS langsung drop kurang lebih sekitar 30 hingga 35 frame per second. Intel Core i7 GTA 5 tetap tidak playable di sekitar 17 hingga 21 frame per second. Dari hasil Cinebench tadi dapat kita simpulkan kedua laptop ini memiliki kestabilan performance yang patut diacungi jempol.
Terbukti keduanya lolos uji stress test di Firestrike dengan 97% untuk Intel Core i7 dan 99% untuk Intel Core i5. Untuk skor Firestrike-nya sendiri, i7 mendapatkan di 1069, sedangkan Intel Core i5 mendapatkan skor di 890. Sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Kalian pasti sudah mengira dengan spesifikasi yang sama persis seperti ini, Intel Core i5 pasti lebih unggul daripada Intel Core i7. Yes, itu benar. Tapi selisihnya sangat tipis, hanya 30 menit saja. Dengan simulasi meeting online, terus pekerjaan kantoran biasa, video playback, i7 mendapatkan waktu 8 jam 54 menit, sedangkan Intel Core i5 mendapatkan waktu 9 jam 23 menit dengan setting brightness medium dan balance performance. Jika kalian merasa ketinggalan atau dirasa terlalu cepat, berikut adalah kesimpulan dari tes performance kita dari Intel Core i5 dan Intel Core i7. Laptop ini tidak akan kita bongkar karena pada dasarnya kedua laptop ini tidak ada yang bisa di-upgrade sama sekali. Untuk masalah heat pipe-nya pun kita sudah jelaskan pada grafik, kedua laptop ini memiliki kestabilan performa yang sangat baik, jadi kita skip saja. Jika kalian seorang pekerja kantoran, fotografer, atau animator 2 dimensi, mungkin yang Intel Core i5 akan jauh lebih menguntungkan karena memiliki harga 3 juta lebih murah. Tapi jika kalian seorang programmer, Intel Core i7 akan jauh lebih oke. Karena pada saat kalian compile dengan skrip panjang, memori 16 GB-nya akan sangat membantu. Dan kedua laptop ini tidak bisa di-upgrade RAM sama sekali. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8. Untuk fiturnya kita juga berikan skor 9 dengan e-color pen dan beberapa fitur di Lenovo Vintage-nya. Kalau kita lihat performance terhadap harganya, kita berikan skor 8. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kita yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.